Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Hasanah dengan NIM 2311020007, jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang strukturalisme Claude Lévi-Strauss 1. Jadi teori strukturalisme Claude Lévi-Strauss yang dipengaruhi oleh legulistik menyatakan bahwa budaya manusia memiliki struktur yang universal. Prinsip dasarnya adalah bahwa cara berpikir manusia membentuk budaya melalui pola-pola tertentu, terutama dalam oposisi binar seperti alam budaya, hidup mati, dan mentah masa. Dalam pandangannya, kebudayaan dapat dipahami sebagai sebuah sistem tersusun secara logis, meskipun seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Pendekatan ini memberikan landasan ilmiah dalam studi budaya, tetapi juga mendapatkan kritik karena dianggap mengabaikan aspek dinamis dan subjektivitas sosial. Metode dan analisisnya. Yang pertama adanya metode segitiga kuliner, yang mana Lévi-Strauss menggunakan konsep segitiga kuliner untuk menjelaskan tradisi dari alam ke budaya melalui makanan. Jadi strategi ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu mentah, masak, dan fragmentasi, yang mana mentah melambangkan alam tanpa intervensi manusia, kemudian masak menunjukkan budaya hasil intervensi manusia. Sedangkan fragmentasi menggambarkan tradisi antara alam dan budaya. Jadi analisis ini menunjukkan bagaimana pola pikir manusia menghubungkan makanan dengan nilai-nilai sosial. Yang kedua yaitu sistem kekerabatan. Dalam bukunya, Lévi-Strauss menyelidiki pola universal dalam hubungan kekerabatan. Ia menyoroti bahwa kekerabatan bukan hanya soal hubungan biologis, tetapi juga soal sosial yang diatur oleh aturan pertukaran seperti pernikahan dan aliansi. Pertukaran perempuan dalam sistem kekerabatan dianggap sebagai bentuk penguatan hubungan sosial. Namun pandangan ini menuai kritik karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas hubungan manusia. Yang ketiga, klasifikasi elementer. Lévi-Strauss berpendapat bahwa manusia memahami dunia melalui dualisme, seperti hitam putih atau alam budaya. Dualisme ini berdasarkan berbagai aspek budaya, termasuk mitos, adat istiadat, dan struktur sosial. Dalam analisis mitos, ia menemukan bahwa cerita rakyat seringkali mencerminkan konflik atau harmoni antara oposisi binar, misalnya hubungan antara kehidupan dan kematian. Kemudian pengaruh dan kritik, yang mana adanya pengaruh global. Pendekatan strukturalisme Lévi-Strauss berdampak berdasarkan dalam antropologi, khususnya di Eropa dan Amerika. Di Inggris, teorinya menjadi bagian penting dalam kurikulum antropologi. Pendekatannya diterapkan dalam berbagai studi, dari mitologi hingga linguistik dan seni, untuk menemukan pola-pola universal. Yang kedua adanya kritik. Meskipun begitu, banyak yang mengkritik teorinya abstraksi berlebihan. Lévi-Strauss sering dianggap terlalu teoritis dalam mengabaikan data empiris, kurang memperhatikan mengembangkan subjektivitas emosi cinta dan perasaan manusia, kurang mendapatkan perhatian dalam analisis struktural. Reduksi kompleksitas sosial, yaitu pendekatan nilai-nilai yang menyederhanakan hubungan sosial yang sebenarnya dinamis dan beragam. Nah,
Jadi, teori strukturalisme Levi-Strauss menyumbangkan pandangan baru dalam antropologi dengan menunjukkan bahwa struktur dasar dan pola universal mendasari budaya manusia melalui analisis, mitos, makanan, dan sistem kekerabatan. Ia mencoba memahami cara berpikir manusia yang tidak disadari tetapi juga berulang di berbagai budaya. Namun pendekatan ini tidak lepas dari kritik karena mengesapi aspek empirik dan dinamika sosial. Meskipun demikian, kontribusi Levi-Strauss tetap relevan yang signifikan dalam kajian antropologi, khususnya dalam memahami pola-pola mendasar yang melintasi berbagai perbedaan budaya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di semester depannya.